Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi hanya penjelasan mengenai bab 4. Subbab mengenai pengujian hipotesis. Kalau nggak salah pada subbab C, setelah A deskriptif statistika atau hasil perhitungan statistika deskriptif, B adalah persyaratan untuk pengujian hipotesis, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas pada PET analisis. Tidak perlu uji asumsi lain yang abal-abal. Dan C adalah pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis apabila ini contoh adalah variabel 3, variabel X1 pengaruh langsung ke X2, X3 pengaruh langsung ke X3, X1 pengaruh langsung ke X3, dan X1 pengaruh tidak langsung ke X3 melalui X2. Nah, inilah contohnya. Jadi teman-teman akan saya awali dengan mengirit waktu, yaitu mulai dari apa yang diperoleh dari hasil output SPSS. Jadi pada saat SPSS, kalau mengerjakan sendiri teman-teman harus dibagi menjadi 3 struktur. Struktur pertama yaitu X1 dengan X3, kedua adalah struktur X1 dengan X2, ketiga adalah X2 dengan X3. Atau X2 dengan X3 duluan, baru X1 terhadap X2 berikutnya. Dan tidak boleh X1, X2 digabung menjadi satu untuk kemudian berpengaruh terhadap X3. Tidak boleh sekaligus dianalisis barengan menjadi satu struktur. Sebab X2 adalah tidak bersama-sama sebagai variabel eksogen terhadap X3. Ya, ingat bahwa X2 adalah variabel endogen dari X1 dan variabel eksogen untuk X3. Jadi dia di tengah, bukan di bawah dari X1. Itu sesuai dengan model teoretik. Hati-hati, jadi analisisnya adalah menggunakan 3 kali struktur yang masing-masing menghasilkan adalah koefisien korelasi bukan parsial tetapi zero order correlation. Jadi ya, pertama-tama tabel yang ditampilkan adalah ya, begitu kita buat C1 ya, pengaruh langsung ya, X1 terhadap X3. Nah, ini hasilnya teman-teman ya, pengaruh langsung X1 X3. Kita mulai dari tabel 1, tetapi dikasih narasi dulu berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi sekian, maka ya, diperoleh tabel sebagai berikut. Isi kasih tabel ya, terserah penomoran tabel, terserah ya. Dan berdasarkan tabel tersebut, atas dasar tabel tersebut, jangan berdasarkan semua ya. Ya, apabila kita lihat pada tabel tersebut itu boleh. Pokoknya awal kalimat jangan ada yang sama untuk semua mahasiswa. Ya. Ya, atas dasar tabel tersebut maka ya, ditemukan koefisien korelasi ya, antara X1 dengan X3 adalah 0, sekian. Lihat ya. Dan besar koefisien korelasi tersebut adalah signifikan pada alfa sekian. Ya, karena ya, nah cari sendiri ya dengan uji T tabel ya. Karena T hitung jangan menggunakan tabel di sana yang ada angka, yang ada huruf sig jangan dipakai. Ya, kita hitung bila perlu dengan koefisien korelasi itu kita hitung T hitungnya berapa, T tabelnya berapa. Kalau ada syukur keluar ya. Dalam hal ini tidak keluar, dikatakan two tail ya signifikan. Tapi kita gunakan one tail malah. Karena lebih besar hipotesis satu kita dalam hipotesis statistika di bab 3 adalah lebih besar. Jadi one tail. Hati-hati. Sedangkan tabel yang keluar dari SPSS adalah two tail. Jangan dipakai. Ya. Nah, setelah dikatakan bahwa koefisien korelasi tersebut signifikan ya, yang didasarkan pada model ya, regresi. Nah, harus kembali kepada didasarkan pada model regresi ya, dengan X3 topi sama dengan A-nya dilihat di sini di tabel yang berikutnya ya. Nah, ini ada konstanta ya. Lihat ada konstanta dan ada B pada unstandardized ya. Pada unstandardized jangan dilihat pada kolom standardized, itu adalah beta, tetapi lihat di B ya, berdasarkan saya ulangi, koefisien korelasi tersebut ya, kalau signifikan ya, itu diperoleh berdasarkan ya, model regresi ya, X3 topi sama dengan
Ya, di sini 0, berapa itu? Berapa ya? A-nya konstanta ya, plus B 0, sekian sekian ya. Dan X1. Karena X1 dengan X3. Ya, dan model tersebut ternyata signifikan ya, dan signifikan kita lihat tabel F ini. Nah, F itu ya, yang di bawah tabel korelasi ada tabel signifikan untuk F, untuk model. Itu model ya. Ya. Nah, di sini ternyata 0, sekian F hitungnya, tetapi nggak apa-apa. Kita katakan dengan sig ya, dengan sig itu kita pakai 0,35% kalau nggak salah, pada alfa 0,35 ya, katakan signifikan pada alfa 0,35. Kita mau terima karena SPS bertanya mau terima segitu atau tidak gitu. Jadi nggak usah lagi nyari-nyari alfa dan F tabel lainnya, kita pakai saja 0,35 ya, asal kita sampaikan di skripsi atau tesis atau disertasi, sampaikan signifikan ya model tersebut pada alfa 0,35 gitu. Ya, boleh diartikan. Ya, artinya dari 100 kali penelitian yang diulang-ulang, penelitian yang sama, maka kemungkinan besar kelirunya adalah sebesar 35%. Gitu. Ya, artinya 35 kali dari 100 kali penelitian yang diulang-ulang akan terjadi error. Ya nggak apa-apa. Ya, dan beri alasan boleh. Ya, alasannya apa? Yang penting signifikan pada alfa 0,35. Kita menyebutkan signifikan pada alfa 0,35. Jadi lanjut. Ya, nah teman-teman, setelah ini, setelah tabel yang tadi, tabel yang untuk menentukan A dan B jangan ditaruh di bawahnya tabel korelasi, tetapi disela oleh ya tabel ini, tabel F, tabel ANOVA untuk menguji model. Nah, setelah itu baru teman-teman cari sendiri, tolong hitung sendiri. Saya nggak sanggup hitungkan ya, saya nggak sanggup hitungkan, yang cari deviation of linearity, tes linearity pada SPSS. Ya. Kalau nggak ngerti ya tanya nanti ya, tanya siapa dan teman-temannya yang menguji linearitas itu, kalau nggak salah kelompoknya CS ya, Nina, Feli, ya Anida, Bila, Yul, Alfi, ya, Feli lupa. Oke, ya itu. Nah, jadi ada 3 tabel berurutan, tabel koefisien korelasi matriks. Ya, lalu tabel ANOVA uji F untuk model regresi, lalu tabel linearitas. Nah, ya, jadi lanjut ngomongnya tadi. Ya, menaruhnya narasi-narasi itu harus selang-seling. Jangan tabel-tabel berurutan, tapi diselingi oleh narasi-narasi. Jadi artistik dalam mendisplaykan penjelasan untuk pengujian hipotesis itu up to you. Ya, if you are not ya seni, tidak bisa ngarang dengan seni, ya sudah, ya, kacau tabel semua nanti, baru narasinya bernumpuk gitu, paragraf itulah, di blok dipindahin, tabel masih naik ke atas. Itu enak sekali menggunakan cara begini, tidak seperti zaman saya tahun 1986 ngetik disertasi pakai tok ya, begitu direvisi, begitu dicoret-coret pembimbing, kacau ya, tidak bisa lagi ada save dan sebagainya. Oke, alhamdulillah Anda berada pada era yang bagus, jadi jangan manja gitu. Oke, lanjut sekarang ya, setelah linearitas ya muncullah tabel yang tadi, yang ada beta dan unstandardized, yang ada konstanta dan B. Nah, urutan tabelnya tahu ya, udah tabel keempat itu ya, penomoran tabel up to you, because dari A ya, B itu ada tabel-tabel ya. Nah, koefisien korelasi, tabel koefisien matriks, sudah itu tabel model regresi, pengujian model regresi ANOVA, dan katakan nanti ya, dengan tadi berhentikan pada alfa, signifikan pada alfa 0,35, pada alfa 35%. Jangan pakai persen ya, tapi pada alfa 0,35 katakan ya. Tidak boleh pakai persen yang notasi persen itu nggak boleh ya, karena pengujian ini menggunakan statistika. Ya, tidak boleh menggunakan kayak komisi sekian persen, nggak bisa. Oke, nah setelah itu ya, bentuk hubungan ternyata linear ya, bentuk hubungan antara X1 dan X3 ternyata linear, dan ini merupakan syarat ya agar analisis jalur atau path analisis dapat dilanjutkan berikutnya ya, karena syarat analisis jalur adalah harus bentuk hubungan linear antara X1 dan X3. Dan tolong jangan mengatakan X1 X3, tetapi sebutkan variabelnya apa
Oke, ini bab 4 kan. Ya. Kalau bab 3 masih bisa dengan sekali menyebutkan X1 adalah misalnya instructional leadership adalah X1, lalu trust adalah X2, lalu student performance adalah X3, itu boleh menggunakan X1, X2, X3. Tapi pada saat berbicara narasi hasil penelitian, hasil pengujian hipotesis, wajib ya tidak boleh menggunakan notasi X1, X2, X3, tetapi dalam kurung boleh. Tapi sekali aja kasih dalam kurung. Oke. Nah, setelah bentuk hubungan linear, maka berikutnya ya langsung ke pengujian path analysis GP ya, atas dasar ya setelah jangan bilang setelah, itu seperti ngajarin ya. Nah, pada tabel ya menunjukkan, pada tabel berapa itu menunjukkan bahwa ya koefisien P, koefisien path analysis ditemukan adalah 0, sekian, dilihat pada beta